Puncak gedung kaca yang menjulang di tengah kota. Arka Mahendra berdiri memandangi lampu-lampu malam yang berkelip seperti bintang buatan manusia. Ia adalah simbol kesuksesan seorang pengusaha ternama yang namanya menghiasi berbagai majalah bisnis. Perusahaannya berkembang pesat, sahamnya melambung, dan semua orang ingin menjadi dirinya. Namun malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arka merasa benar-benar kosong. Ponselnya Anakmu ada pada bergetar. kami. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Anakmu ada pada kami. Dunia seakan berhenti. Jantungnya berdetak kencang. Tangannya gemetar saat membaca ulang pesan itu berkali-kali. Berharap itu hanya lelucon kejam. Tapi firasatnya mengatakan ini nyata. Alia, gumamnya pelan. Alia, anak perempuan satu-satunya. Satu-satunya orang yang masih ia miliki setelah istrinya meninggal 3 tahun lalu. Namun ironisnya, Arka hampir tidak pernah benar-benar memiliki Alia. Ia terlalu sibuk, terlalu tenggelam dalam ambisi dan rapat tanpa akhir. Ia segera pulang bertanya ke pengawal rumahnya. Di mana Alia? Maaf Pak, sejak sore tidak terlihat. Apa? Bagaimana bisa? Napasnya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, semua angka, semua kontrak, semua pencapaian terasa tidak berarti. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Polisi dilibatkan, tetapi tidak ada jejak. Tidak ada tuntutan uang. Tidak ada petunjuk jelas. Seolah Alia menghilang begitu saja dari dunia. Setiap malam, Arka duduk di kamar Alia yang masih dipenuhi aroma lembut parfum anaknya. Ia membuka lemari, melihat pakaian-pakaian kecil yang rapi. Dan untuk pertama kalinya menyadari ia bahkan tidak tahu mana pakaian favorit Alia. Di atas meja belajar, ia menemukan sebuah buku kecil berwarna biru, buku harian. Tangannya ragu sejenak sebelum membukanya. Hari ini ayah janji pulang cepat, tapi ternyata tidak jati lagi. Arka menelan ludah, halaman demi halaman ia baca, dan setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk. Aku tidak marah, aku cuma ingin ayah ada. Teman-temanku sering dijemput orang tuanya. Aku dijemput sopir. Kalau ayah punya waktu, aku ingin makan es krim bareng. Air mata yang selama ini tak pernah jatuh, ini mengalir tanpa bisa ditahan. Ia, Arka Mahendra, pria yang dikenal tak pernah goyah, kini hancur oleh tulisan tangan kecil anaknya sendiri. Di tengah keputusasaan, sebuah paket tiba di kantornya tanpa pengirim. Di dalamnya hanya ada sebuah flash disk. Dengan tangan gemetar, Arka memutarnya. Video itu memperlihatkan Alia duduk di sebuah ruangan gelap. Wajahnya pucat, tapi ia masih tersenyum kecil. Saya akhirnya punya waktu ya. Suara itu menghantam Arka lebih keras dari apapun. Jangan marah ya, aku cuma pengen ayah cari aku sendiri. Sejak saat itu, pencarian berubah arah. Bukan hanya mencari Alia, tapi juga menghadapi masa lalu yang selama ini ia abaikan. Arka mulai menyelidiki setiap keputusan yang pernah ia ambil, perusahaan yang ia hancurkan, mitra yang ia khianati, orang-orang yang ia singkirkan demi keuntungan. Satu persatu nama muncul, dan satu nama membuat darahnya membeku. Raka Pratama, seorang mantan rekan bisnis yang bangkrut setelah Arka mengambil alih perusahaannya secara paksa. Pria itu kehilangan segalanya, termasuk keluarganya. Arka menutup matanya. Apakah ini balas dendam? Perjalanan membawanya ke sebuah gudang tua di pinggiran kota. Tempat terakhir sinyal video dilacak. Dengan napas berat, Arka masuk ke dalam. Gelap, sunyi. Alia! Namun di tengah ruangan, sebuah kursi. Dan di atasnya, buku harian yang sama. Dan sebuah rekaman suara diputar otomatis. Kalau ayah sampai sini, berarti ayah sudah berubah. Suara Alia. Arka berlari, mencari ke setiap sudut. Ayah di sini, Alia. Ayah di sini. Lampu tiba-tiba menyala. Di sudut ruangan, Alia berdiri, sehat, tanpa luka. Arka terpaku. Alia, anak itu tersenyum kecil, tapi matanya menyimpan sesuatu yang berbeda. Di belakangnya, seorang pria muncul. Raka.
Akhirnya kamu datang. Arka, katanya tenang. Arka menggenggam tangannya, menahan emosi. Kalau ini balas dendam, ambil aku. Jangan libatkan anakku. Raka tersenyum tipis. Justru anakmu yang mengajarkanku sesuatu. Arka terdiam. Alia datang kepadaku. Apa? Dia mencariku. Dia tahu tentang masa lalumu. Dunia Arka kembali runtuh. Aku cuma pengen ayah berubah, kata Alia pelan. Air mata Arka jatuh lagi. Selama ini ayah selalu menang dalam bisnis, tapi ayah kalah sebagai ayah. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Untuk pertama kalinya, Arka tidak punya jawaban. Ia hanya berlutut, memeluk anaknya erat. Maafkan ayah. Dan di antara gemerlap dunia yang selama ini ia kejar, akhirnya Arka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Bukan kekuasaan, bukan uang, tapi kesempatan kedua. Setelah Alia memeluk Arka, suasana terasa hangat. Terlalu hangat untuk situasi seperti itu. Raka tersenyum tipis. Kamu benar-benar tidak sadar. Ya, Arka menatap tajam. Apa maksudmu? Raka mengambil sebuah amplop dan melemparkannya ke lantai. Buka. Dengan tangan gemetar, Arka membuka isi amplop itu. Foto-foto lama. Wajahnya langsung pucat. Di foto itu ia melihat dirinya sendiri. Bertemu dengan seseorang di sebuah ruangan gelap bertahun-tahun lalu. Dan di foto berikutnya, seorang anak kecil. Bukan Alia, anak Raka. Raka mulai bicara, suaranya dingin. Bertahun-tahun lalu, kamu membuat kesepakatan untuk menjatuhkan perusahaanku. Arka menggelang pelan. Itu hanya bisnis, bukan, potong Raka. Kamu menyuap seseorang untuk membuat kecelakaan. Arka membeku. Napasnya tertahan. Kecelakaan itu membunuh anakku. Sunyi. Semua potongan mulai menyatu di kepala Arka, tapi ia tidak pernah benar-benar ingin mengingatnya. Ayah, suara Alia lirih. Arka jatuh berlutut, wajahnya penuh penyesalan. Ayah, tidak tahu, tapi kamu yang memulai semuanya, kata Raka. Ia menatap Alia, dan sekarang, anakmu tahu kebenarannya. Alia mundur satu langkah dari Arka. Air matanya jatuh. Selama ini, ayah seperti orang asing, tapi ternyata, ayah juga orang jahat. Kalimat itu lebih menyakitkan dari apapun. Raka mengeluarkan sebuah pistol, lalu meletakkannya di meja. Aku tidak akan membunuhmu, katanya. Tapi kamu akan merasakan hal yang sama seperti aku. Ia menunjuk Alia. Pilih. Arka menatap pistol itu, lalu ke arah anaknya. Tangannya gemetar hebat. Ayah, suara Alia penuh ketakutan. Arka mengambil pistol, namun bukan mengarah ke Alia. Ia mengarahkannya ke dirinya sendiri. Ayah tidak bisa memperbaiki masa lalu, katanya pelan. Tapi ayah tidak akan membiarkan kebencian ini hidup lebih lama lagi. Alia menjerit. Jangan. Suara tembakan menggema. Layar menjadi gelap. Beberapa waktu kemudian, Alia duduk sendiri di taman, memegang buku harian. Di sampingnya, Raka berdiri diam. Apakah ini membuat semuanya lebih baik? Tanya Alia. Raka tidak menjawab, karena ia tahu, balas dendam tidak pernah benar-benar menyembuhkan.